1 cm ke arah pennya. Itu kan low. Oke, jadi sebelum kita melakukan pemahatan, tentu kita harus buat lukis dulu ya, lukis dulu bahannya. Nah, ini bahan belum jadinya, kita lukis dulu. Nah, ukurannya bagaimana? Pertama, untuk yang pennya, itu ukuran pen itu boleh setengah atau sepertiga dari lebar kayunya. Saya ulangi lagi, setengah, 1/2 atau sepertiga dari lebar kayu. Jadi kita bakal buat pakai perbandingan pennya yang 1/2. Nah, contohnya ini lebar dari kayunya itu 3,2 cm. 1/2-nya berapa? 1/2-nya 1,6. Jadi 1,6 lah pen yang akan dibuat. Besar pen yang akan dibuat ini 1,6. Sisanya jarak dari sini ke sini dan sini ke sini 3,2 dikurangin besar pen 1,6 berapa? Sisanya 1,6. Kemudian 1,6 dibagi 2, 0,8, 0,8. Nah, kalau dijumlahin 0,8 tambah 1,6 tambah 0,8 sama dengan lebar kayunya. Untuk pembuatan lubang, nah lubang seperti ini kita sesuaikan dengan rencana pen yang akan kita buat tadi. Rencana pennya, besar pen sebesar 1,6, kemudian lebar samping kiri dan kanannya itu 0,8 dan 0,8. Berapa panjang dari lubang? Nah, panjang dari lubang sama dengan lebar kayu pada pen. Nah, seperti ini. Panjang dari lubang sama dengan lebar kayu. Oke, sekarang kita buat pennya dulu di awal. Jadi kita ambil aja jarak dari sisi paling ujung 1 cm. Jadi kali ini kita mulai dengan membuat pennya. Nah, untuk sekedar diketahui, membuat pen, panjang pen itu sama dengan lebar dari kayu. Standarnya, idealnya seperti itu. Jadi kalau panjang pennya, kalau lebar kayunya 5, berarti panjang pennya juga 5 gitu. Jadi ini kayu contoh kita itu lebarnya 5, otomatis panjang pennya saya buat 5. Di sini saya sudah ada bantuan garis, jarak dari sisi sini ke sini itu 5. Jadi sudah kita kelilingi dengan garis, ukurannya 5 cm pennya. Nah, langkah berikutnya apa? Setelah kita membuat garis keliling, nah sekarang dari sisi yang paling tipis, paling pendek, nah sisi panjang, nah ini sisi pendeknya kita bagi 3, atau yang tadi seperti sudah perhitungan kita, dari sisi sebelah sini ke dalam 0,8, dari sisi samping kiri ke dalam itu 0,8. Nah, caranya bagaimana biar rata semuanya 0,8, kita menggunakan bantuan dari perusut dan siku-siku untuk mengukur. Jadi kita ukur, nah ini pengantarnya, kita ratakan ujung siku dengan pengantar, kemudian kita ambil sesuaikan dengan jarum 0,8 cm atau 8 mili. Ini udah kurang lebih 8 mili ini. Baru setelah itu kita kunci di bagian bawahnya. Nah, ini kita putar sampai erat, sampai dia tidak bisa bergoyang. Kemudian coba kita ukur lagi, sesuaikan 0,8. Oke, kalau teman-teman sudah membuat ukurannya dari pengantar sampai ke ujung jarumnya itu sebesar 0,8 cm. Sekarang cara menggunakan perusutnya. Ini ukuran yang akan digunakan di bawah. Jadi gini, kita balik ke bawah. Kemudian cara pegangnya, nah seperti ini. Nah, kita genggam. Nah, tadi udah kita ukur ya, ini 5 cm. Dari sisi bawah ke sisi atasnya 5 cm. Nah, bagaimana caranya? Ujung ini kita serutkan ke bagian benda kerja kita. Jadi pengantarnya kita tempel, gitu, tempel. Kemudian kita serut, pelan-pelan saja, nggak apa-apa. Serut, serutan pertama, kemudian kita serut lagi, saya balik ya,
seperti ini. Nah, seperti ini, kelihatan ya, kelihatan. Kemudian yang bagian sininya juga saya serut semuanya sekelilingnya. Sini juga. Nah, saya balik lagi. Pokoknya setiap bagian dari kanan kirinya kita serut dengan bantuan perusut. Oke, sesudah dilakukannya perusut, jadi kita punya garis-garis yang disebabkan oleh jarum-jarum dari perusut. Nah, garis-garis inilah yang jadi acuan kita. Kemudian kita tebalkan dengan pensil. Oke, seperti ini. Tebalkan. Karena udah ada alurnya, jadi lebih mudah menebalkan pensilnya. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah punya garis yang akan dijadikan pen. Ini akan dijadikan pen, dan ini bagian atau sisi yang akan kita buang. Nah, ini sisi yang akan kita buang. Kemudian ini juga, ini juga, ini juga. Kita akan membuangnya menggunakan pahat. Setelah dilukis, dilakukan pelukisan. Nah, saya di sini buat ada bantuan warna merah ya, biar tahu ini yang akan dibuang. Jadi yang tidak diwarnai merah inilah yang akan tinggal, yang akan menjadi pennya. Langkah pertama yang harus dilakukan, dari pahat sisi yang datar dan sisi yang landai. Sisi yang datar itu ke arah luar, ke arah luar. Jadi seperti ini, lakukan pukul 90 derajat ke semua sisinya. Dengan kedalaman kurang lebih 0,8 cm sampai batas yang akan dibuang. Nah, setelah itu kita pahat seperti ini. Kemudian dibuang. Nah, jangan lupa kalau sudah habis ditandai lagi. Terus kemudian dipahat lagi. Begitu terus sampai dia mencapai batas akhirnya. Jadi tinggal dirapikan aja. Oke, jadi untuk sisi pertama sudah selesai, tinggal dirapikan aja. Saya coba sekarang untuk sisi yang kedua. Tadi sisi yang pertama saya pakai pahat untuk menandai batasnya. Nah, sisi yang kedua saya akan cobakan menggunakan gergaji. Jadi tinggal teman-teman pilih aja mana yang lebih mudah. Nah, gergaji sampai batas akhirnya. Oke, setelah itu baru kita lakukan pemahatan, sama seperti yang sebelumnya.
selesai seperti ini jadinya. Sisi yang terbuang sudah kita buang. Nah, kiri kanannya. Nah, ini tinggal pennya. Kita sambung membuat lubangnya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan masukkan ke dalam seperti ini. Nah, masuk, kita buat lubang nanti di sini. Oke, pennya udah selesai, sekarang kita buat lubangnya. Nah, ini saya buat garis bantu 1 cm dari sisi luar sebagai garis bantu. Nah, saya lingkari semua 1 cm. Kemudian dari sisi ini, dari garis ini kita ambil, jadikan panjang lubangnya. Jadi panjang lubang itu sama dengan lebar dari kayu kita. Panjang lubang sama dengan lebar kayu. Panjang lubang sama dengan lebar kayu. Misalkan saya ambil pennya seperti ini, panjang lubang sama dengan lebar kayu. Nanti akan saya masukkan seperti ini. Jadi untuk panjang lubang itu 5 cm, kita gambarkan 5 cm. 5 cm. Kita garis sekelilingnya 5 cm. Gunakan siku-siku yang memang siku 90 derajat sehingga bisa jadi bantuan untuk garis keliling ini sama ketemu. Jadi kita gunakan bantuan perusut juga untuk menandai kiri kanannya. Jadi tadi sisi luar ke dalam itu 0,8 untuk pennya, jadi untuk lubangnya juga sama, dari sisi keluar ke dalam itu 0,8. Yang bagian sebelah kanannya juga seperti itu, dari sisi luarnya ke dalam 0,8. Saya gunakan bantuan perusut yang sudah diukur dari pengantar ke jarumnya 0,8 seperti ini. Saya lakukan perusutan ke semua sisinya. Balik ya, biar gampang. Saya lakukan perusut, saya tandai lagi. Nah, ini udah ada tandanya dari perusut. Tinggal kita lukis menggunakan pensil dan penggaris atau siku-siku seperti ini. Tinggal diikutin aja. Dibaliknya, tinggal diikutin aja. Seperti ini. Nah, ini adalah sisi yang akan dibuang menjadi lubang. Ini kita tinggalkan, baliknya kita lihat, ini sisi yang akan dibuang. Yang merahnya ini adalah bagian yang akan kita buang. Sengaja saya tandai merah ya biar jelas. Nah, pertama-tama kita gunakan pahat. Jadi sisi datar pahat itu ke arah luar. Jangan ke arah lubang yang dibuat, tapi ke arah luar seperti ini. Sama seperti tadi kita tandai bagian luarnya, garis-garisnya, keseluruhan garisnya kita balik pahatnya. Nah, setelah ditandai keseluruhannya, baru kita lakukan pengukiran atau pemahatan. Biar rapi. Nah, lagi tandai tepinya. Jadi usahakan kalau tepinya itu jangan dipotek gini ya, tapi dipotong pakai pahat. Jadi seratnya nggak pecah-pecah. Itu dia tadi proses pembuatan sambungan pen dan lubang menggunakan pahat. Jangan lupa tonton terus video kita, like, comment, and subscribe karena kita bakal ngasih video-video tutorial selanjutnya. Semoga apa yang teman-teman pelajari bermanfaat ya. Bye-bye.